Anda kembali di Ayu Sore, pemirsa. Polisi menangkap pelaku yang diduga membunuh seorang wanita di sebuah hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Apa? Enggak masalah ya. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang wanita dalam sebuah kamar hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Terduga pelaku diamankan dari kediamannya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga kini, terduga pelaku masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan di lantai 1 kamar sebuah hotel Sabtu kemarin. Identitas korban belum diketahui karena polisi masih menunggu proses otopsi. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan di lantai 1 kamar sebuah hotel Sabtu kemarin. Identitas korban belum diketahui karena polisi masih menunggu proses otopsi. Sekitar pukul 11 kita mulai melakukan pengejaran dan akhirnya sekira pukul 1 ya, tanggal 5 September 2021 kita berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sampai saat ini orang yang kita lakukan penangkapan tersebut masih kita. Setelah hilang selama 6 hari, balita di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia di tengah laut. Balita bernama Alifa itu diduga terseret arus sungai dan meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang balita yang hilang di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Balita bernama Alifa ini ditemukan petugas pada hari ke-6 pencarian dalam keadaan meninggal dunia. Alifa ditemukan di tengah laut atau sekitar 50 km dari lokasi ia tenggelam. Korban kemudian dibawa dan disemayamkan di rumah duka di Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sekitar 50 km selatan dari LKK. Korban tersebut langsung dievakuasi oleh tim SAR ke rumah duka dan langsung disemayamkan. Sebelumnya bocah berumur 2 tahun itu dilaporkan hilang dan terjatuh di Sungai Sadang, Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Nrekang. Korban diduga terseret arus sungai hingga ke muara Sungai Sadang dan terapung di tengah laut. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh bayi yang jasadnya ditinggalkan di rumah kosong bersama kakaknya yang masih balita di Pali, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan ayah tiri korban yang kesal mendengar tangisan korban. Polisi menangkap Anton, pembunuh anak tiri di Pali, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berupaya melarikan diri saat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban yang masih berusia 1 tahun karena kesal mendengar tangisan korban saat sedang bertengkar dengan istrinya. Pelaku kemudian meninggalkan jasad korban bersama kakak korban yang masih berusia 4 tahun di sebuah rumah kosong. Si pelaku ini adalah merupakan orang tua tiri dari si korban, ya. Orang tua tiri, bapak tiri si korban, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, ini motifnya adalah karena cemburu pada istrinya. Sebelumnya warga desa Benakat Minyak, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan balita perempuan sedang menangis di sebuah rumah kosong. Anak ini menangis di hadapan jasad adiknya yang tergeletak di lantai kayu. Anak balita dan jasad bayi ini kemudian dievakuasi ke RSUD Pali. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban. Sementara kakak korban diberi pendampingan psikologis. Dari Pali, Sumatera Selatan, Biswon Silvana, iNews melaporkan. Kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Kondisi bocah berusia 6 tahun korban penganiayaan akibat pesugihan keluarganya di Goa, Sulawesi Selatan berangsur membaik. Saat kejadian, paman korban berada di lokasi dan mencoba menghentikan penganiayaan tersebut. Berikut kami hadirkan wawancara dengan Bayu, paman korban. Kami itu kan habis dari menguburkan kakaknya korban. Setelah pulang dari kuburan,
kami dengar jeritan si anak ini. Dan kondisi ibu korban juga dalam luar kesadaran. Katanya dia melihat sesuatu di matanya. Makanya dia berusaha untuk mengeluarkan. Cuman kan sudah tidak logis lah penanganannya, dia sampai mencongkel matanya. Bahkan dibantu oleh bapak korban, paman, semua kakek korban. Ibunya sendiri kan sudah ada di rumah sakit jiwa. Dan dia di sana terus teriak-teriak, tumbang. Dan pemirsa, apa tanggapan sosiolog terkait penganiayaan anak oleh orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan karena pesugihan? Bergabung bersama kami sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, ada Pak Ramli Ateh. Selamat sore Pak Ramli. Selamat sore. Pak Ramli, biasanya kita mendengar ada kasus halusinasi yang berujung pada kekerasan ataupun pembunuhan oleh seorang pelaku. Tapi yang di Goa ini dilakukan atau melibatkan banyak sekali anggota keluarga. Ada orang tua, kemudian paman korban dan juga kakek korban. Dalam ilmu sosiologi, peristiwa apa ini sebenarnya halusinasi yang melibatkan banyak orang tersebut? Apalagi anggota keluarga, Pak? Ya, setidaknya kita melihat ini adalah memang kasus yang agak tipik ya, karena melibatkan keluarga inti. Bukan hanya keluarga inti, keluarga luas juga karena melibatkan beberapa keluarga dari orang tua anak ini. Nah, setidaknya itu kita bisa belajar bahwa ternyata setidaknya kita bisa melihat kasus ini sebagai sesuatu yang tidak biasa. Kenapa sampai seperti itu? Karena dilakukan secara bersama oleh keluarga dekat, ya, seperti itu. Nah, yang perlu dicermati adalah kenapa bisa sampai ada kesepakatan, ya, dalam tanda kutip kesepakatan yang bisa dilakukan oleh mereka ini untuk melakukan tindak yang sangat tidak manusiawi terhadap anak mereka sendiri, ya, seperti ini. Ini tentu ada penyebab yang juga tidak lazim. Atau mungkin juga ada penyebab yang begitu mendalam mendorong mereka untuk bisa melakukan tindakan yang sangat tidak biasa ini, ya, seperti itu. Nah, itu bisa karena banyak hal tentu saja, ya. Bisa kita telusuri dari katakanlah misalnya kemiskinan yang sangat dalam. Tapi boleh juga nanti bisa saja dihubungkan juga dengan masalah-masalah terkait dengan kepercayaan mereka terhadap sesuatu. Katakanlah misalnya tentang didorong oleh kepercayaan tentang ilmu gaib dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi Pak Ramli, kita masih menunggu ini hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Tapi bisakah faktor dari misalnya tadi kepercayaan ini digabungkan dengan kondisi atau faktor lain, misalnya ekonomi, Pak? Ya, tentu banyak sekali kemungkinan bisa terjadi, dan itu kita bisa lihat hal yang spesifik terkait di lingkungan sosial pelakunya. Kita tahu kejadian ini kan terjadi di Malino, ya. Malino itu adalah sejak zaman Belanda itu dijadikan sebagai tempat pariwisata yang posisinya itu tidak cukup dekat dengan Kota Makassar, gitu. Nah, saat ini Malino mengalami proses proses ekologis yang saya kira cukup luar biasa, di mana pertumbuhan pariwisata yang cukup besar di sana, terutama karena didorong oleh kemudahan akses, dilihat dari jaraknya dari Makassar, sehingga banyak proses-proses ekologi lingkungan di sana, termasuk yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan sosial ekonomi penduduk itu ikut berubah secara drastis, ya. Seperti misalnya adanya pertukaran kepemilikan lahan misalnya, ya, yang cukup besar karena masuknya kapital dan sebagainya. Nah, sementara di sisi lain misalnya masuk juga modal yang cukup besar ke sana. Pada kelompok masyarakat tertentu bisa saja menimbulkan hal-hal yang di luar dari menimbulkan hal secara ekonomi maupun sosial yang cukup merugikan. Meskipun tentu di banyak hal bisa menguntungkan juga, ya, seperti itu. Okay. Nah, ini memberi pelajaran pada kita bahwa sebaiknya hal-hal seperti ini ikut dipertimbangkan, karena jika tidak dampaknya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ya, kita memang masih menunggu, ya,
hasil pemeriksaan terhadap terhadap ini apa sebenarnya pelaku ininya. Tetapi kita menduga bahwa hal-hal begini bisa saja menjadi hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, ya, kedalaman kemiskinan, ya. Kemudian perubahan sosial yang mereka tidak bisa duga dan sangat cepat. Ini bisa menimbulkan macam-macam dampak pada diri individu dan Pak Ramli, singkat saja, kalau misalnya memang ini alasan mereka melakukan penganiayaan yang mungkin bisa berujung bahkan juga anak pertama ini juga meninggal dunia, kalau misalnya memang alasannya adalah untuk pesugihan, apakah ini artinya mereka melakukan itu dengan sadar dan halusinasi ini sebenarnya hanya akal-akalan mereka, hanya alasan mereka? Singkat saja, Pak. Ya, bisa dua-duanya, ya. Jadi batas saya kira begini, antara halusinasi dengan kesadaran itu pada situasi sosial dan psikologis tertentu itu kan menjadi amat tipis, ya. Jadi oleh karenanya tindakan-tindakan seseorang bisa saja sangat tidak rasional, apalagi misalnya mereka juga tengah mengalami situasi lingkungan yang sangat tidak mendukung seperti itu. Ya, bisa menimbulkan tindakan yang di luar rasional seperti itu. Bisa kedua-duanya. Kita akan tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Pak Ramli, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk informasinya bersama kami, Pak Ramli. Selamat sore. Pemirsa, petugas mengevakuasi seorang ibu yang hendak melahirkan dari lokasi banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kami kembali usai jeda.